Ya, halo baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian serta Philip Webinar. Selamat datang kembali di Philip Webinar untuk hari ini edisi hari Jumat tanggal 19 Februari 2021. Dan mohon konfirmasi Bapak Ibu apakah suara dan layar sudah terdengar dan terlihat dengan jelas. Sudah jelas ya, terima kasih atas konfirmasinya. Pak Markus, Pak Robert, Pak Tommy juga. Mari kita mulai saja. Ya, semalam kompak bursa di Asia, di Eropa maupun di Wall Street juga semalam pada melemah ya. Di kita 0,4%, di Asia juga tonnya sama. Penurunan paling dalam di Hong Kong, Hang Seng lebih dari 1%, minus 1,6%. Di Wall Street juga semalam hmm, pada menurun ya. Paling dalam ada di Nasdaq, penurunannya minus 0,7%. Yang memang juga didorong harga komoditas yang memang banyak turun juga semalam, seperti minyak minus 1% di WTI-nya, demikian juga coal minus 1,5%, CPO ada koreksi lagi yang kemarin cukup tinggi kenaikannya, atau 2 hari lalu ya cukup tinggi kenaikannya, kemarin ditutup menurun minus 3,8%. Tapi dari nikel dan tin ada penguatan. Nikel akhirnya kembali ke 19 ribuan harganya, 19 ribu dolar per metric ton. Semalam naik 2% ya. Bagaimana untuk prediksi hari ini? Hari ini kita prediksikan untuk bergerak melemah terbatas IHSG dan support di 6146, 6308. Dan juga memang pasar di regional Asia hari ini dibuka melemah, itu mengikuti pelemahan di Wall Street yang memang ditutup menurun setelah data ini ya, weekly jobless claim atau tunjangan pengangguran untuk mingguannya itu mencatatkan kenaikan sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai rapuhnya uh, proses recovery ekonomi di Amerika Serikat ya. Bahwa initial jobless claim yang di minggu yang berakhir tanggal 13 Februari itu lebih tinggi dari ekspektasi 861.000, ekspektasinya 773.000, dan malah untuk periode minggu sebelumnya jobless claim-nya itu di revisi ke atas ya, ternyata lebih banyak yang melakukan atau mencairkan dana penganggurannya untuk minggu sebelumnya itu
menjadi 848.000. Kemudian untuk continuing claims atau pengangguran, tunjangan pengangguran yang terus-menerus gitu, itu mencapai 4,5 juta kurang lebih ya. 4,5 juta orang untuk minggu yang berakhir 6 Februari, lebih tinggi dari estimasi 4,42 juta, dan juga direvisi ke atas angka pada minggu sebelumnya 4,56 juta. Kemudian antara lain market drivers yang lain ialah daripada ECB atau Bank Sentral Eropa yang juga merilis notulen rapat kebijakannya. Mereka berjanji untuk mempertahankan paket stimulus moneter dan mengabaikan lonjakan inflasi dan suku bunga dalam jangka pendek. ECB juga berpendapat bahwa aktivitas ekonomi di kuartal 1 2021 mungkin penurunannya tidak sedalam atau separah yang terjadi pada kuartal 4 2020 ya. Dan dukungan kebijakan berupa kebijakan fiskal, kemudian juga kebijakan ini ya, pembatasan sosial yang lebih ketat juga diharapkan dapat ini ya diharapkan dapat memperlemah hantaman atau penurunan yang disebabkan oleh ekonomi dikarenakan COVID-19 ya. Lebih seperti itu. Nah, terus kondisi ekonomi yang ke depan lebih baik gitu ya. Kemudian juga fiskal yang terus dalam kebijakan yang ekspansif, juga recovery dari demand seharusnya dapat mensupport daripada recovery ekonomi di Eropa. Meski demikian, resiko tetap masih ada karena ECB tetap mewaspadai ancaman yang dapat membahayakan pemulihan ekonomi di Eropa juga. Hari ini investor menantikan data penjualan retail ya untuk Januari di Australia. Untuk kemarin foreign net buy di pasar reguler terjadi sehingga net buy-nya sebesar 200 miliar rupiah, sehingga total flow year to date masih net buy 6,75 triliun rupiah. Baik, berita pertama ada Kalbe melalui anak usahanya ini PT Kalbe Genexin Biologics telah menandatangani lisensi ya atau mendapatkan lisensi dari Genexin South Korea atau Korea Selatan untuk mendapatkan untuk membangun ya atau membuat dan juga mengkomersilkan vaksin GX17 yang milik Genexin ya. Nah, ini total perjanjiannya ditaksir berada
dalam nilai 1,1 miliar US dollar atau mencapai 27 salah nih, 1,1 miliar US dollar atau setara 15,4 triliun rupiah. Kemudian BDMN mencatatkan laba bersih senilai 1 triliun pada tahun 2020 ini, 2020 kemarin. Penurunannya itu 75% daripada tahun 2019 ya. Yang ketika itu mencapai 4 triliunan untuk laba bersih BDMN. Lalu yang terakhir ialah PT PPRE atau PT PP Presisi, yang mana PPRE dikatakan sudah mencapai atau melebihi target kontrak barunya di tahun 2020. Yang mana PPRE sudah mendapatkan 2,82 triliun di kontrak barunya, naik 28% daripada ekspektasi mereka di 2,2 triliun. Baik, untuk technical recommendation yang pertama ada TINS. TINS ini kami rekomendasikan trade buy 2390. Kemudian target price pertama 2470, yang kedua 2540, stop loss 2270. Lalu CTRA trade buy 1120, target price pertama 1160, yang kedua 1220, stop loss di 1060. Yang terakhir ada Antam terrekomendasikan trade buy 2760, target price pertama 2900, yang kedua 3000, stop loss di sekitar 2590. Demikian technical recommendation, demikian juga market drivers dan beritanya. Kita akan memasuki sesi tanya jawab sebentar lagi. Bapak Ibu yang punya pertanyaan silakan boleh tuliskan di question box yang tersedia. Terima kasih.
Sudah ada beberapa pertanyaan masuk, mari kita bahas satu persatu. Bu Lydia nih pertama menanyakan SCMA, BTPS, United Tractor ya, juga Unilever. SCMA, Bu Lydia sudah punya di 2075. Mana penurunan kemarin cukup lumayan juga ya. Sehingga tren juga sudah agak patah dan menjadi bearish ya. Untuk SCMA dalam seminggu juga sudah turunnya cukup lumayan ya, minus 9%. Kelihatannya sih penurunan lanjutan sih masih ada. Mengingat ini SCMA rally-nya non-stop juga dari Oktober November tahun lalu. Kalau ingin dilepas dulu boleh. Fresh 2075 belum terlalu jauh juga dari hari ini. Tapi kalaupun ada mau tunggu ketika ada rebound, paling nggak rebound ke 2110, 2110 masih ada peluang sih. Kemudian BTPS sudah punya juga di 3970. 3970 sih masih atau setara lah ya dengan close kemarin. Ditahan saja sih kalau BTPS-nya ini baru ingin berbalik arah gitu ya. Dan cukup kencang juga volume kemarin mendukung adanya penguatan lanjutan gitu ya. Kemarin penguatannya 5%-an ya, cukup baik. Dan pada hari Seninnya malah di sini level penguatannya 11%. Kamu kira sih 4.000 high kemarin yaitu sekitar 4.060 ya, 4.060 akan jadi resistance lagi dan berusaha menguji high-high selanjutnya yaitu high-high sebelumnya yaitu di 4.200 pertama, lalu ke 4.340. BTPS di hold saja. Kemudian gimana United Tractor? Sudah punya 23.150. Cukup baik sih average-nya, ya di hold juga masih boleh. Memang sih kecenderungan akan menguji support dulu United Tractor 22.300 untuk supportnya ya. Jika ingin average down mungkin tunggu di level tersebut 22.000 hingga 22.300. Tapi jika malah breakdown dari sana mungkin lebih tunggu di bawah lagi untuk average down. Level MA200 boleh dipakai sebagai support 21.400. Jika breakdown daripada 22 ribuan tersebut ya. Selanjutnya Unilever. Sudah baik 7.025. Sudah cukup bagus juga average-nya di Unilever. Memang penurunan sejak tahun lalu juga ya, Oktober November
uh, kelihatannya sudah mulai agak terbatas. Kalau ingin nambah posisi mungkin average down di sekitar 6900 hingga 6850 gitu. Level resistance sama MA9 dulu yaitu sekitar 7100, 7090, 7100. Lalu MA20 yaitu sekitar 7800. MA50 maksudnya 7290. Pertama 7100 lalu 7290. Tadi sempat kecil ya suaranya, semoga sekarang sudah tidak ada masalah karena tadi kayaknya nampaknya ada uh, gangguan jaringan sebentar, tapi sekarang sudah nggak ada notifikasinya ya. Terus Pak Robert, Indi, Medco, Pegas. Ini agaknya kurang kuat ya, menembus MA20 1370, 1350 akan jadi support lagi sih Pak, dan peluang masih ada menuju support tersebut maksudnya. Breakdown dari sana, peluang untuk melanjutkan bearish trendnya masih ada ya, sehingga agak sulit untuk prediksi lagi kapan dia berusaha reversal. Jadi 1370, 1350 sebagai support diperhatikan dulu. Lalu MEDC, Eco Energi, mungkin boleh sell on strength dulu di level-level sini, memang level-level resisten lah ya, di sekitar 700-an. Untuk Petco kalau sudah punya sell on strength dulu, kecuali dia malah breakout 750 dan close di atas level tersebut, baru uh, mengejarnya boleh buy on breakout gitu ya. Jadi saat ini kelihatannya terus tertahan ya sekitar 700-an, 710, 700 rupiah masih boleh untuk level sell on strength ya. Gimana dengan Pegas? Pegas kelihatannya juga tertahan di MA20. Level support selanjutnya yang akan diuji ya level sini ya, 1350 sekitar sana ya. Bollinger Band juga agak menyempit sih, kelihatannya pergerakan semakin tipis gitu ya, volatilitas semakin rendah. Di level 1350 supportnya, level resistance 1470.
terlebih dahulu. Paverial, BRPT, ASIP, KPIG. BRPT nampaknya sudah masih tertekan aksi jual. Kemarin juga close-nya di bawah MA20. Hari ini dibuka minus 2% ya kurang lebih. Level support selanjutnya bisa mencapai 1000 hingga 990 untuk BRPT. Belum sih saatnya untuk masuk di BRPT. Kemudian dengan Astra, Astra Internasional cukup lumayan berbalik arah juga nih. Secara teknikal mungkin ada peluang menguji support di sekitar 5600. Belum mampu juga Astra untuk tembus dari MA20 sehingga resistance boleh dipasang di sekitar level 6050 kurang lebih ya. Gimana untuk KPIG? KPIG karena penguatannya udah sangat signifikan kemarin-kemarin. Wah, iya, dan hari ini juga dibuka langsung minus 7%. Berhati-hati saja. Dan kalau sudah punya ya coba jual saja dulu ya. Bagi sudah gain lumayan. 1, 2, 3 penguatan signifikan terus-menerus sehingga ekspektasi ya penurunan atau ARB bisa diantisipasi lah ya. Seperti yang terjadi hari ini. Itu untuk KPIG. Patomi, Demas, Kalbit, Telkom. Demas berusaha untuk berbalik arah, cukup baik sih, tidak seperti saham-saham sebelumnya yang kita lihat ya. Maksudnya yang kita bahas hari ini maksudnya trennya agak kurang kuat menembus MA20 ini Demas udah lumayan. Memang terhenti di sekitar 242 ini. Dan jika berhasil breakout daripada 242 kami kira peluang untuk menuju 250-an lagi, 260-an lagi hingga 270 semakin berpeluang ya. Memang kuncinya tadi di 242 berhasil close di atas level tersebut. Kita baru ingin koleksi level yang menarik kurang lebih di 230. Demikian, kemudian Kalbe bagaimana? Kalbe harga belum kemana-mana, masih di 1.500-an sih. Kalau baru ingin koleksi hari ini pun naiknya 6% ya. Hampir 1.600. Kalau masih dapat harga di bawah 1.600 lebih baik sih. Di level sekarang masih boleh hingga level 15 hingga level 1.500 pas ya. Untuk Telkom, Telkom juga masih belum mampu break MA20.
buy on weakness aja sih di Telkom di 3.100, kurang lebih 3.110 atau 3.100 pas. Level-level MA 200 juga ada di sana. Untuk Telkom boleh ditunggu untuk buy on weakness. Pak Dwi, Pegasnya sudah. Pak Wahono, Hoki gimana? Hoki kayaknya ada adjustment ya, stock split ya. Tapi hari ini penurunannya lumayan, minus 4% sendiri. Karena belum di-adjust nih sama orang investingnya, agak sulit juga sih melihat chartnya. Kita lihat nanti ya. Untuk Hoki, Pak Marjan untuk Demasnya sudah. Lalu segitu juga AS United Tractor sudah terjawab. Gimana untuk Pak Budiman ENKP? NKP MA20-nya di level sekarang, dekat sekarang ya, biasanya berhasil jadi support. Pantau saja jika sudah naik lagi ya INKP di 14 ribuan lagi. Tadi MA20 itu sekitar 13.730 ya. 13.700. Terlihat di sini 13.700. Hampir dekat low-nya dia juga hari ini 13.725. Kalau ada sampai sana lagi boleh untuk buy on weakness lagi di NKP. Sepertinya menjadi support yang kuat dan masih dalam trend uptrend sih INKP. Pak Zaki Adam, BMRI, Adaro. BMRI udah dekat-dekat support nih. Boleh sih untuk dicicil beli. Walaupun memang tren secara short term masih dalam downtrend ya. Masih dalam keadaan bearish. Cicil beli di level jika dapat di bawah 6.200 lebih baik lagi, hingga 6.050, 6.070 atau 6.075 ya, 6.000 di bawah 6.200 hingga 6.050. Adro gimana? Adro berada di bawah, dekat-dekat supportnya sih ya, tapi harga belum kemana-mana juga. MA200 kalau memang jadi support yang kuat memang cukup menarik untuk koleksi, tapi wait and see aja dulu. Ingat juga harga batu bara masih dalam keadaan tertekan. Level support selanjutnya yaitu 1130, 1000 hingga 1100. Gimana Ali?
Ali boleh sih, tapi tunggu dulu saja. Ketika support eh, tercapai, buy on support saja itu 10.800. Support keduanya kurang lebih di sekitar 10.700 ya. Hari ini level terendah di 11.000. For resistance 11.200 dulu, level high juga hari ini ya. Gak berhasil breakout dari sana, 11.600 untuk Ali. Pak Rusda Harum, bagaimana? Kelihatannya kenaikan sudah agak terbatas sih. Meski dulu Harum sempat harganya pernah di level 10 ribuan ya. Tahun 2011. Tapi kelihatannya kenaikan mulai agak terbatas sih. Ya understandable juga karena kenaikan udah dari Oktober November juga ya, dari tahun lalu. Tapi kelihatannya jika masih terus stay di atas MA9 ya masih peluang uptrend masih ada. Jika baru ingin masuk 6880 mungkin level koleksi yang dapat diperhatikan 6850 baru untuk resistance ke 7 ribuan lagi ya. 7350 kemudian menguji 7700. Gimana info? 6400, 6390 jadi resistance info kelihatannya 6400 lah ya. Memang sih cukup baik, penurunan tidak terlalu menyebabkan tren jadi bearish, paling enggak sekarang masih sideways aja. Kalau sudah punya posisi ya di hold masih boleh sih. Kalau baru ingin koleksi level di bawah 6200 ya. Kalau bisa tunggu hingga 6590, ini lebih baik lagi sekitar MA20 ya. SMRA masih bagus sih chartnya dan berusaha menembus resistance 890. 890 hingga 9915. Hari ini harga di 880, sekarang maksudnya 885, tertinggi 895. Cukup baik sih kalau berhasil close di atas 895 ini ya. Level resistance jika berhasil breakout 920, next resistance bisa mencapai 950 hingga 1000 rupiah ya. Ini memang tadi si 900 breakout dari 900 ke 920, breakout 920 baru ya 950 terus 1000. Terus DMMX ya. Tidak terlalu mengenal sih kalau secara emiten, tapi pergerakannya akhir-akhir ini ya dari 2000, dari Januari maksudnya cukup lumayan.
khususnya seminggu terakhir ini ya, didukung oleh volume yang lumayan juga. Tapi penguatan udah sangat signifikan, aksi profit taking udah bisa di ekspektasi lah ya. Penurunan hari ini juga menggambarkan dan peluang koreksi masih ada sih. Support di 360, 364. Kalau sudah punya mau profit taking boleh saja amankan dulu atau realisasikan profitnya. Pak Agus, Ahmad, Ahdiat maksudnya, Wika, Tins, dan Antam. Wika 1760 mungkin ya support ya, 1760, 1690. Antara range tersebut bisa dijadikan support. Berusaha terus stay di atas MA 20 tapi tidak bisa ya Wika. Cukup masih paling enggak dalam rentang sideways-nya mungkin ke depannya. 1690, 1720 untuk support, resistance ke 1930 hingga 1990. Gimana tinsnya? Jadi tins harga timah juga baik dan masuk rekomendasi kita juga akhirnya. Tins kita rekomendasikan trade buy 2390, target price pertama 2470. Lalu jika breakout 2540. Stop loss di 2270. Masih relevan sih walaupun penurunannya masih oke, 2310 level harga sekarang. Dimana untuk Antam, karena ke tambang juga masuk ya, 2700-an untuk level koleksinya, dan 2760 level low hari ini juga nih kayaknya cukup menarik. 2900 TP1, 3000 TP kedua, stop loss di 2590. Itu sih untuk Antam. MNCN, Java, Pewon untuk Pak Hendra. Menguji support sih MNCN Pak, di WTNC aja dulu. Peluang melanjutkan downtrendnya jika breakdown daripada 1000 bisa diantisipasi. Level tersebut jika breakdown next support 940. Gimana Java? Java cukup baik mencoba untuk terus stay di atas MA 20. Level resistance-nya terdekat 1500 dulu. Nah, untuk support agak jauh di 1410 hingga 1380. Kemudian Pewon. Pewon masih oke dan terus stay di atas MA 20. 570 hingga 595 ya. Level resistance. Jika berhasil close di atas 595 atau 600 lah,
sangat positif untuk Pewon sehingga berusaha menuju ya 670 hingga 700 kembali 730 ya. Demikian untuk Pewon. Baiklah, nampaknya semua pertanyaan sih sudah terjawab. Semoga tidak ada yang terlewat. Oke, kami cukupkan dulu hingga di sini. Dan terima kasih juga kami ucapkan Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dan hadir hingga akhir sesi di sesi webinar pagi ini. Jangan lupa untuk hadir kembali di hari Senin ya, tanggal 22 Februari. Sekali lagi terima kasih dan kurang lebih kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan.